Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan saya Hadi Saputra di channel Lumalila Riset. Pada kali ini, kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan tentang perbedaan penelitian kualitatif maupun dengan penelitian kuantitatif, baik pada tesis maupun pada skripsi. Tapi sebelum kita mulai, mohon dukungan dari kawan-kawan, adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia untuk membantu saya mengembangkan channel ini dengan memberikan like and subscribe pada channel saya ini agar channel saya ini dapat terus berkembang. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini sudah saya siapkan dua contoh penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jadi untuk mengetahui apa saja perbedaan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif, yang pertama, umumnya pada penelitian kualitatif dia menggunakan satu variabel umumnya ya. Umumnya menggunakan satu variabel dan dia menganalisa. Jadi dia satu variabel dan menganalisa saja. Sedangkan pada penelitian kualitatif bisa di sini variabel yang ditelitinya satu, seperti cyberloafing ini yang akan ditelitinya. Di sini dia hanya menganalisa, melihat gambaran bagaimana cyberloafing ini pada pegawai. Sedangkan pada kuantitatif dia biasanya melihat pengaruh. Ini pengaruh, dia ada dalam penelitian kualitatif ada variabel independen, ini variabel independennya. Ini variabel independen dan ini variabel dependen. Jadi dari judul saja sudah tahu kita bedanya antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif biasanya dia satu variabel atau dia tidak melihat ada kata-kata pengaruh atau hubungan. Biasanya begitu. Tapi dalam penelitian kuantitatif jelas, dia melihat pengaruh, dia melihat hubungan. Itu apabila dia sudah begini, dia dapat dikatakan penelitian kualitatif. Kemudian perbedaan lainnya pada penelitian kualitatif kita bisa lihat di rumus masalah dan tujuan penelitian. Ini ya. Nah, pada penelitian kualitatif dia rumus masalahnya ya, rumus masalah dalam penelitian kualitatif ini itu biasanya bagaimanakah, mengapa, ya kan? Itu dia bentuk penelitian kualitatif. Tapi dalam penelitian kualitatif dia kuantitatif, dia apakah rumus masalahnya, apakah ada pengaruh tiga variabel ini, work family, konflik, burnout, dan komunikasi terhadap cyberloafing ini. Jadi dia melihat pengaruh atau nanti melihat hubungan. Nah, itu bentuk-bentuk contoh dari rumus masalahnya. Apakah ada ini ya? Apakah ada pengaruh? Itu bentuk rumus masalah. Kembali ke sama juga dengan tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian terlihat juga kalau di tujuan penelitian kualitatif dia untuk menganalisis dan mengetahui perilaku cyberloafing ini, ya kan? Jadi pada penelitian kualitatif dia melihat cyberloafing ini fenomena, gambaran, fakta yang terjadi, apa baiknya di mana, misalnya tidak baiknya di mana, masalahnya, dia akan menganalisa sampai ke mendalam. Kemudian pada penelitian kuantitatif dia untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel independen tadi terhadap variabel dependen. Kalau manfaat penelitian tidak ada perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di sini bisa berkembang dan banyak cara sih penulisan untuk manfaat penelitian.
Kemudian pada penelitian kualitatif, kalau untuk teori, pada teori dia tidak terlalu banyak perbedaan, sama-sama harus ada teori, konsep teori dan aspek. Kalau di kualitatif disebut aspek penelitian, tapi kalau di kuantitatif dia menyebutnya dimensi penelitian. Sebenarnya sama, cuman penyebutan yang berbeda. Nah, kemudian kita lihat juga pada kerangka analisis. Nah, biasanya ini contoh saja. Ya, dalam penelitian kualitatif, kerangka analisis dia hanya melihat saja gini, menggambarkan alurnya saja, menunjukkan alur sebuah gambaran dari eh, penelitian yang dilakukan. Tapi kalau pada penelitian kuantitatif ini, nah di sini dia akan menunjukkan arah panahnya. Jadi yang pemilih, burnout, ya kan, sama komitmen organisasi berpengaruh terhadap cyberloafing. Nah, ini arah panah ini menunjukkan arah pengaruh bahwa parabel independen yang ini tiga parabel ini adalah mempengaruhi parabel dependen. Itu dia kelihatan. Nah, yang perbedaan yang jelas pada penelitian kualitatif tidak memiliki hipotesis, tetapi pada penelitian kualitatif pada penelitian kualitatif dia tidak memiliki hipotesis. Pada penelitian kuantitatif biasanya itu memiliki hipotesis. Hipotesis ini kan dugaan sementara atau pendapat sementara. Jadi diduga ada pengaruh parabel independen terhadap parabel dependennya. Nah, tadi dalam kualitatif tidak ada hipotesis. Kemudian pada bab 3, jenis desainnya jelas beda. Dalam jenis penelitiannya menggunakan metode kualitatif, di sini juga metode survei atau kuantitatif lah. Kuantitatif. Di sini bisa perbedaan, Anda lihat perbedaannya. Kemudian pada bab 3 itu ada namanya ini aspek-aspek penelitian. Tapi pada penelitian kualitatif di bab 3 aspek penelitian pada kualitatif dia menyebutnya aspek penelitian. Tapi pada ini belum ada, saya masukkan dulu. Pada penelitian kuantitatif dia menyebutnya biasanya dimensi. Ini contoh aja, satu saja saya contohkan. Misalnya di sini definisi operasional, dia ada definisi operasional. Definisi operasional. Nah, gini perbedaannya. Jadi penulisannya berbeda. Pada kualitatif tadi disebutkan aspek, dia menyebutnya sebagai aspek penelitian. Tapi di kuantitatif dia hanya menyebutnya definisi operasional. Pada dasarnya sama, karena dalam sebuah penelitian itu harus ada definisi operasional dan aspek untuk memperjelas apa yang kita ukur. Jadi ini sebenarnya definisi operasional dan aspek itu sama, tapi dalam jenis penyebutannya saja yang berbeda pada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Perbedaan selanjutnya pada informan. Nah, di kualitatif itu disebutnya informan penelitian, orang yang memberikan informasi. Siapa yang mencari memberikan informasi? Tapi dalam penelitian kualitatif dia menyebutnya sampel atau responden. Itu jadi sebutan berbeda, tapi pada dasarnya sama-sama responden. Nah, pada teknik pengambilan sampel informan dalam penelitian kualitatif dia hanya ada dua metode yang digunakan untuk mengambil informan penelitian, yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Ini saya yang di sini contoh adalah purposive sampling. Jadi purposive sampling ini mengambil informan yang paham dan terlibat langsung dengan masalah penelitian. Jadi kita tunjuk siapa yang akan kita jadikan informan, tapi yang terlibat dan paham dengan permasalahan penelitian kita. Sementara dalam penelitian kualitatif dia banyak metode untuk pengambilan sampel. Bisa sensus ini keseluruhan populasi dijadikan sampel atau total sampel. Bisa juga menggunakan accidental sampling, mengambil responden yang kebetulan ada dan tersedia saat penelitian. Bisa juga menggunakan random sampling.
dalam penelitian kuantitatif banyak sekali metode pengambilan sampel yang dapat kita gunakan. Nanti Anda bisa lihat-lihat di referensi buku-buku metodologi penelitian, banyak sekali. Tapi kalau di kualitatif, metode pengambilan sampel hanya dua, purposive sampling dan satu lagi adalah snowball sampling. Jadi Anda di snowball sampling. Ini gini terus snowball ya. Snowball sampling ya. Dalam kuantitatif hanya ada dua, dalam kualitatif banyak cara. Bisa menggunakan rumus pengambilan sampel, bisa menggunakan tabel, jadi banyak cara. Bisa menggunakan persentase, kan nanti banyak sekali teknik pengambilan sampel di sini. Kemudian dalam penelitian analisis data, yang terakhir itu analisis data penelitian. Dalam penelitian kualitatif dia ada analisis data. Di sini analisis data yang sering digunakan umum dari penelitian kualitatif ada tiga, yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data berarti merangkum hasil wawancara, penyajian data menyajikan data, dan penarikan kesimpulan dari temuan penelitian. Jadi dalam penelitian kualitatif dia dominan menggunakan wawancara penelitian, wawancara, observasi pengamatan, mencari dokumentasi. Itu penelitian kualitatif. Tapi kalau penelitian kuantitatif dia biasa menggunakan metode deskriptif. Jadi metode deskriptif untuk melihat gambaran. Jadi dia menggunakan kuesioner, tidak wawancara. Jadi karena dia menggunakan rumus, ini perhitungan rumus deskriptifnya, dan ada menjawab tadi, karena di atas di bab 2 tadi ada hipotesis, dia harus menjawab hipotesis. Jadi dalam penelitian kuantitatif biasanya menggunakan uji statistik. Kalau dia pengaruh, dia menggunakan regresi, ya, regresi linier untuk satu variabel, linier sederhana untuk satu variabel, ini linier berganda untuk beberapa variabel. Jadi dalam uji hipotesis linier berganda, dia akan memunculkan uji R square, uji F, dan uji T. Kalau uji T untuk melihat pengaruh secara individu satu persatu, variabel satu dengan variabel satu lainnya, secara sendiri-sendiri atau parsial. Untuk F adalah uji yang dilihat untuk melihat pengaruh secara bersama-sama antara tiga variabel tersebut. Jadi ini juga nanti kalau dia bentuk judulnya hubungan, biasanya dia menggunakan rumus chi-square atau range experiment. Nah, jadi di sini kita lihat dari perbedaannya jelas. Dalam penelitian kualitatif dia menggunakan menggunakan selain itu kualitatif menggunakan wawancara penelitian, tapi kuantitatif dia mengambil kalau kualitatif mengambil dari wawancara penelitian, observasi, dokumentasi, wawancara dengan beberapa informan, dokumentasi bisa foto, bisa laporan, dan observasi hasil pengamatan kita di lapangan. Sementara penelitian kuantitatif dia hanya menggunakan kuesioner. Bisa kuesioner kita menggunakan skala Likert, bisa menggunakan skala Goodman. Jadi dia hanya menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan statistik. Perbedaannya kalau pada hasil penelitiannya, kalau kita contoh untuk penelitian kualitatif, misalnya cyberloafing. Jadi kalau cyberloafing, hasil penelitian menunjukkan bahwa cyberloafing pegawai perempuan di kantor ini kurang baik dikarenakan bla 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 bla. Tapi kalau dalam penelitian kuantitatif jelas ada pengaruh karena diperoleh skor 0,05 kecil dari skor 0,03 kecil dari 0,05. Karena 0,05 standar untuk melihat ada pengaruh baik ini pada penelitian uji chi-square baik maupun uji regresi. Satu lagi untuk perbedaan yang untuk perbedaannya pada uji. Kalau di kualitatif dia ada uji keabsahan data ya. Keabsahan data.
Nanti Anda bisa pelajari di buku metodologi penelitian. Tapi dalam uji kuantitatif dia namanya uji validitas dan reliabilitas. Nah, fungsinya sama untuk dengan uji keabsahan data untuk masuk agar hasil penelitian kita ini dapat lebih ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau uji validitas untuk melihat tingkat kevalidan kuesioner dan reliabilitas untuk melihat konsisten kuesioner kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.